illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Sekjen Kecamatan Tambora Bapak Fahmi, yang kami hormati Bapak Lurah Jembatan Besi Bapak Muhammad Arif Budiman, Ibu Sekel Ibu Aliyah Mamadania, Ibu Kasih Kesra Ibu Nila Hernelia, Ibu Bapak ASN Lingkup Kelurahan Jembatan Besi, Kasatgas Pol PP Kelurahan Jembatan Besi, Babin Kamtibmas Kelurahan Jembatan Besi, Babinsa Kelurahan Jembatan Besi, Ibu Ketua TPPKK dan jajarannya, Ketua RW 01 sampai dengan RW 10 Kelurahan Jembatan Besi, LMK RW 01 sampai dengan RW 10 Kelurahan Jembatan Besi, FKDM Kelurahan Jembatan Besi, PJLP Kelurahan Jembatan Besi, Perwakilan Tatar Kelurahan Jembatan Besi. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Iin Sutisna atau Ustadz Baim. Assalamualaikum. Bapak Ibu hadirin dan anak-anakku yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan dalam urusan agama dan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini Bapak Ibu kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara buka puasa dan santunan yatim keluarga besar Kelurahan Jembatan Besi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, saya selaku MC yang akan memandu acara buka puasa bersama keluarga besar Kelurahan Jembatan Besi Jumat 21 Ramadan 1446 Hijriah dengan tema Jalin Silaturahmi untuk Meningkatkan Sinergi. Hadirin yang berbahagia, agar acara ini membawa keberkahan dalam pelaksanaannya, untuk memulai acara pada sore hari ini, mari kita membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke acara pertama adalah sambutan dari Bapak Sekjen Kecamatan Tambora, Bapak Fahmi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, insyaallah nanti memberikan tausiah kepada kita Bapak Ustaz Baim Jalaluddin. Alhamdulillah sudah bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati Pak Lurah beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Jembatan Besi, dan tentunya jajaran PKK Kelurahan dan juga jajaran Kelurahan Jembatan Besi yang saya hormati. Di sini ada Bu Alia, Bu Kasih Kesra, terus ada lagi nggak? Berdua doang nih. Pak Rofi ada, Pak Abib ada. Oh, ada acara di Wali Kota. Iya, Pak Abib tadi bareng sama saya tadi, kemana dia? Ya, yang saya hormati juga Pak Bimas Babinsa, ada kan ya? Mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan kita. Kemudian RW yang saya hormati Pak LMK, kemudian rekan-rekan FKDM Kelurahan yang saya hormati, dan juga ini ada PPSU juga ya, PPSU, Kasat Pol PP, dan juga Bu RW mungkin ada juga ya di sini hadir. Kemudian adik-adikku, anak-anakku yang alhamdulillah bisa hadir di sini, yang nanti insya Allah akan bersama-sama dengan kita melaksanakan buka puasa bersama. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada
monggo Pak RW silakan. Pada sore hari ini ya kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan buka puasa bersama, dan mudah-mudahan niat baik kita semua, Bapak dan Ibu semua, dalam rangka melangkahkan kaki ke memenuhi undangan Pak Lurah ini ya dicatat sebagai suatu amal ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dalam perjalanan tiba-tiba ada suatu arah rintangan dalam perjalanan kita, kalau niatnya ibadah, insya Allah semuanya sudah selesai tuntas dicatat sebagai suatu pahala, dan ketika kita berhalangan sampai dan kita nggak sampai ke tempat tujuan, insya Allah itu semua dituntaskan menjadi pahala, gitu Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan Pak Lurah, saya mengucapkan terima kasih sudah diundang ke sini. Sebenarnya kehadiran saya ini diperintah sama Pak Camat. Saya bilang diperintah sama Pak Camat dah, ya, karena harusnya Pak Camat hadir di sini dengan Bapak dan Ibu. Cuma karena hari ini Pak Camat buka puasa juga di tempat lain, jadi ini emang kalau menjelang tanggal 10 hari terakhir Pak, undangan buka puasa agak banyak kan dikit Pak. Ya, Pak RW juga bingung pasti milih ya Pak. Iya kan, bingung gitu. Nah yang sepijam secam nih, nggak ada undangan. Ya, secam karena biasanya lebih Pak Camat gitu. Nah, jadi saya bisa hadir bersama dengan Bapak dan Ibu semua. Gitu. Dan dengan ini mungkin Pak Camat mohon maaf Bapak Ibu ya, karena tidak bisa hadir bersama-sama dengan saya. Nah, berkaitan dengan puasa Ramadan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, mungkin nanti juga disampaikan oleh Pak Lurah. Yang pertama, ini kemarin Pak RW khususnya sama Pak RT ya, KJP sudah diturunkan ya sebanyak 705.000 orang bagi warga di seluruh provinsi DKI Jakarta. Ya, cuma dari sekian itu ada warga kita nih, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, yang KJP-nya yang tadinya dapat, ya, yang tadinya ngajuin, ini ada yang nggak dapat, Pak RW dan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang nggak dapat ini kenapa nih, gitu kan? Nah, nanti kalau Pak RW sama Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan itu, kami dari Kecamatan Tambora membuka loket pengaduan di kecamatan. Nanti kalau ada yang nanya, Pak RW ini kenapa kita kagak dapat, coba tanya dah ke kecamatan. Nanti suruh datang ke kecamatan. Di kecamatan ini nanti kita buka loket melayani pengaduan, karena ada beberapa warga yang KJP-nya tidak terakomodir, ya, yang tidak terakomodir. Ini ada misalnya contoh yang kemarin kan, kalau KJP aturannya PNS, ASN, orang tuanya TNI Polri itu nggak dapat. Nah sekarang nggak dapat lagi, ya. Kemudian yang kedua mengenai rumahnya yang mungkin dirasa sudah mampu, itu nggak dapat. Kemudian ada juga yang punya tanah yang NJOP-nya kalau dihargai di PBB di atas 1 miliar, itu nggak dapat. Nah ini mohon nanti disampaikan kepada warga, kalau masih kurang puas juga nanti datang aja ke kecamatan. Kita khusus ngebuka mulai hari kemarin sebelum adanya pengumuman KJP sampai dengan nanti kita tunggu sampai selesai lah, sampai kapanpun kita tunggu ya. Kalau memang mau ngadu silahkan kita buka kanal itu. Nah kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini kan 10 hari terakhir nih ya, kayaknya posisi udah mulai berubah ya Bapak Ibu. Jalan-jalan udah mulai sepi ya kan, konsentrasi massa udah mulai bergeser ke pasar
ya kan, ke stasiun, ke terminal, ya, dan lain sebagainya. Dan sudah ada kemajuan di shop-shop masjid dan musola kita, ya, shopnya Pak ya yang maju, ya. Nah ini 10 hari terakhir sudah terasa dan kelihatan. Nah ini saya izin mengingatkan kepada kita semua, dan ini juga buat kita sendiri, di 10 hari terakhir ini adalah momentum yang baik ya Ustaz ya, untuk kita bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tantangannya gitu, ya kan? Biasa di saat orang lain nggak peduli, kita peduli, pahalanya banyakan kita, gitu. Ya, mudah-mudahan nanti kita dengan adanya kita itikaf, muhasabah, ya, kemudian beribadah di 10 hari terakhir ini, mudah-mudahan nanti bulan pada saat akhir Ramadan, ya, di saat hari kemenangan, kita mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi dari tahun sebelumnya, gitu ya. Itu amin ya robbal alamin. Nah itu yang kedua. Nah berikutnya Bapak Ibu kalian yang saya hormati, ini kan orang pada pulang kampung ya Bapak Ibu ya. Nanti Pak Lurah akan membuat himbauan ya Pak, ya, himbauan kepada Pak RW untuk terkait yang pertama adalah Kamtibmas Bapak Ibu. Terus yang kedua terkait dengan pencegahan bencana, ya, jangan sampai nanti 10 hari terakhir apalagi pada saat hari raya ada kebakaran. Nah ini nanti diimbau Pak warganya ya. Mungkin ini sebenarnya udah rutin tiap tahun, tapi saya ingin mencoba mengingatkan kembali terkait dengan himbauan ini supaya nanti tidak ada yang luput dari himbauan kita gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemudik, kalau nggak salah 3 kali 24 jam wajib lapor RT masih berlaku ya? Masih wajib tuh. Nah, Pak RT harus tahu nih, tolong disampaikan ke RT harus tahu warga yang mudik yang mana, yang kagak yang mana, supaya nanti kita bisa tahu bagaimana mensikapi kondisi kampung kita nih di Jembatan Besi. Kalau setahu saya, kalau mau mudik ini biasanya penghuninya ada baru lagi nih, ya, nyamuk Bapak Ibu ya. Biasanya nyamuk makin banyak, ya, nyamuk makin banyak karena orang yang mandi berkurang, jadi saluran air nggak ngalir. Nah ini mungkin bisa disikapi dengan baik. Saya kira mungkin itu aja, nggak banyak, nggak panjang, nggak lebar karena waktu. Dan saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua ini bisa bertambah ya silaturahmi kita, ukhuwah Islamiyah kita, dan makin erat hubungan kita, karena esensi buka puasa atau undangan ini adalah silaturahim ya. Dengan adanya kita hadir di sini, silaturahim, mudah-mudahan bisa nambah panjang umur kita, ya kan? Nambah pahala kita, ya kan? Dan nambah yang lain, amin ya rabbal alamin. Kira mungkin itu. Mohon maaf kalau ada kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri waktu minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Pak Sekjam yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati Ustadz kita Ustadz Waim Jalaluddin beserta Kori, yang saya hormati rekan saya ASN Kelurahan Jembatan Besi, Bu Sekel, PP dan para kasih. Yang saya hormati di sini hadir Ketua Penggerak PKK beserta PKK Kelurahan Ibu Janihar selaku PPAPP PKB Kelurahan Jembatan Besi. Yang saya hormati para ketua RW dari RW 01 sampai RW 010. Yang saya hormati ketua LMK beserta anggota,
yang saya hormati Ketua FKDM beserta anggota, yang saya hormati seluruh PPSU Kelurahan Jembatan Besi, serta adik-adik yatim piatu yang ada di Kelurahan Jembatan Besi. Puji syukur marilah senantiasa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kita berbuka puasa. Ya, intinya kita bersilaturahmi. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para ketua RW, LMK, FKDM yang telah selama ini menciptakan wilayah Kelurahan Jembatan Besi kondusif. Ya, setiap malam Pak selalu siskamling Pak, berkat sinergitas yang dimiliki, alhamdulillah sampai dengan saat ini Kelurahan Jembatan Besi tidak mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan seperti tawuran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan sampai menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri. Pertama, kedua, tadi apa yang disampaikan nanti oleh Pak Sekam, saya akan membuat edaran kepada para pemudik untuk menitipkan rumah yang ditinggalkan agar tidak terjadi bencana. Titip kepada ketua RT atau RW. Selanjutnya, berdasarkan instruksi gubernur bahwasanya kelurahan menerima penitipan kendaraan untuk dititipkan bagi yang mudik. Nih ya, Pak RW ya. Jadi Pak RW nggak usah pusing lagi mikirin kendaraan yang dititipkan di kelurahan. Ulang di bawah nama. Oh, di bawah. Kalau ada yang mau menitipkan silakan. Tapi sebatas motor aja, mobil kalau mobil nggak cukup ya. Bagi yang naik kereta, naik bis, tidak mau ribet lah membawa kendaraan, silakan dititipkan di kantor kelurahan. Mantap. Kita akan jaga sampai mereka kembali dari perjalanan mudik. Ya. Tapi yang dititip motor sendiri, jangan motor orang, ya. Kalau motor orang dititip lagi. Kita disangka kita penanda, ya. Jangan ya. Jadi mesti harus melengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap, seperti fotokopi STNK dan fotokopi KTP. Terus saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa menambah silaturahmi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila dalam penyelenggaraan ini. Mohon maaf, mungkin itu saja yang bisa kita yang saya ucapkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ya, apa yang tadi yang kita niatkan, mudah-mudahan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Ini ada pembagian brosur Pak. Ada rekaman dari Satpol PP mengenai tips berkendara dengan ada nomor-nomor yang harus dihubungi. Ya, nanti akan diberikan di depan. Terima kasih, mengingat waktu yang sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita akan dengarkan dan simak di ceramah agama dilanjutkan dengan doa kepada yang terhormat. Pasti tanah, pasti tahu nggak ular tanah. Kalau di Demak disebut ular gidul. Kalau bahasa kerennya ulai pakpak piper, itu termasuk ular yang punya taring. Kalau di kampung ular tanah, semua orang tahu ular tanah. Ular tanah itu termasuk ular yang mempunyai bisa yang sangat mematikan, sehingga ular tanah ditakuti oleh semua orang. Jangankan orang yang nggak ada kumis, walaupun banyak kumisnya, gede kumisnya, takut yang namanya. Kenapa? Ular tanah itu mempunyai bisa yang sangat mematikan. Sekali patok terkadang orang mati di tempat. Ternyata ular tanah untuk mendapatkan bisa yang sangat mematikan itu tidak gampang, seperti hal membalikan telapak tangan kita. Ada ritual puasa yang dilakukan ular tanah. Konon katanya menurut orang tua zaman dulu, ular tanah ketika puasa dia selalu memandangi matahari mulai terbitnya sampai terbenamnya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar bacanya curiga. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana sahra siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidil arabi wal azam sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil awqat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama yang saya hormati kepada Bapak Sekcam, kepada Bapak Lurah, Bapak Arif Budiman, sudah di sini hadir, Bapak Babinsa, yang sore hari ini beliau bom pistol, Bapak Rois, juga yang saya hormati kepada Bapak RW baik RW 01 sampai RW 010. Juga di sini hadir Bapak LM, LMK-nya, Bapak Praja, beserta para ibu-ibu hadirin semuanya. Assalamualaikum. Kalau kita lihat waktu, sebentar lagi akan datang waktu berbuka puasa. Dikarenakan lagi tausiah, gak apa-apa kita bukanya jam 7 aja ya. Iya, apa? Cuma sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan berkahnya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Puasa yang Allah wajibkan baik kepada kita maupun kepada orang-orang terdahulu tiada lain dan tiada bukan, agar dengan melaksanakan puasa dapat mencetak menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya setiap ibadah yang Allah perintahkan
Jikalau kita laksanakan secara benar, itu ibadah bakal mempunyai khasiat dan manfaat. Seperti ibadah sholat 5 waktu. Jikalau ibadah sholat 5 waktu ini kita laksanakan secara benar, cukup syarat sahnya, cukup syarat makbulnya, dan cukup syarat mabrurnya, maka sholat 5 waktu ini akan mempunyai khasiat dan manfaat. Apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat bakal bercegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, tapi banyak orang yang sholat tapi sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apakah salah sholatnya? Apakah salah Al-Quran yang memberitakannya? Tentu bukan salah sholatnya, bukan salah Al-Quran yang memberitakannya, tapi salah kita sendiri yang melaksanakan sholatnya. Mungkin sholat kita belum mencapai syarat sah, syarat makbul, apalagi syarat mabrur. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Lalu bagaimana supaya sholat kita mencapai syarat sah? Tentunya sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus persiapkan ilmu sholatnya. Sebab man jahila bi kaifiyati sholat lam tasih sholatuhu. Barang siapa manusia yang bodoh tentang bagaimana tata cara melaksanakan sholat, maka tidak sah sholatnya. Yang kedua, untuk mencapai syarat makbul, maka fikih muamalahnya. Hasil pekerjaan kita itu harus benar halalan thayyiban. Sebab Allah tidak akan menerima sholat kita jikalau di dalam perut kita terdapat barang haram. Allah tidak akan menerima sholat kita jikalau pakaian yang kita gunakan pakaian yang diberi duit haram. Bahkan Allah tidak akan terima sholat kita jikalau tempat yang kita gunakan sholat didirikan dari duit haram. Maka perbaiki muamalah kita untuk mencapai syarat makbul, syarat diterimanya sholat. Adapun mencapai syarat mabrur, di samping kita mencapai syarat sah, syarat makbul, harus syarat mabrur, etika sholatnya. Walaupun secara fikih sholat itu cukup laki-laki menutup pusat sampai lutut. Kita umpamanya PRW sholat pakai sarung doang, tertutup pusar sampai lutut, sah dan secara fikih sah. Tapi sahnya sholat belum tentu diterimanya sholat. Maka pakai etika, apalagi kalau kita berjamaah kayak PRW Nurdin tuh bagus pakai baju biru polos. Kenapa? Karena kalau sholat berjamaah itu makruh jikalau kita pakai kaos bermerek. Kenapa? Mengganggu orang lain. Allahu Akbar. Lihat kaos bermerek. Bacaannya ini kacaku. Nah, itu kaos hadiah dari baca Garuda. Udah buka belum? Itu repot tuh. Makanya etika-etikanya dipakai untuk mencapai syarat mabrur supaya sholat kita mempunyai khasiat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jangan ada riya, jangan ada ujub, jangan ada takabur, harus ikhlas karena Allah. Insya Allah jika sholat dimodalkan didasari dengan syarat sah, syarat makbul dan syarat mabrur, maka sholat akan mempunyai khasiat tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitupun ibadah puasa. Jikalau puasa kita laksanakan secara benar, maka dengan puasa di bulan Ramadan dapat mencetak diri kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak para jamaah untuk bertafakur. Jangankan manusia Pak RW, yang Allah perintahkan untuk beribadah. Jikalau kita bertafakur makhluk-makhluk Allah selain daripada manusia saja, yang dengan melaksanakan puasa mampu merubah dirinya menjadi makhluk yang sangat luar biasa. Saya kasih contoh ular tanah. Dilakukan ular tanah sehingga ular tanah mempunyai bisa yang sangat mematikan. Sekali patok orang bisa mati di tempat. Ada lagi makhluk Allah jikalau kita mau bertafakur dengan melaksanakan puasa mampu merubah dirinya menjadi makhluk yang sangat luar biasa. Contoh yang kedua, ayam betina. Ibu tahu ayam betina?
Kalau dirangkas disebut kotok bikang. Itu ayam betina untuk menetaskan telur-telur yang sedang diraminya. Kalau kita bertafakur itu tidak gampang. Seperti hanya membalikan telapak tangan kita. Ada ritual puasa yang dilakukan ayam betina. Kalau kita perhatikan, bagaimana yang dilaksanakan ayam betina? Apa yang dilaksanakan ayam betina? Ketika dia mengarami telur-telurnya, dia kurangi porsi makan. Dia kurangi porsi minumnya supaya apa? Supaya suhu tubuhnya menjadi panas. Makanya kalau di kampung saya kadang-kadang iseng PRT. Kalau ada yang betina sedang mengalami, kita angkat badannya, itu ringan. Kenapa? Porsi makan dia kurangi. Bahkan ayam betina ketika mengerami telur-telurnya, dia jarang PRT turun kandang. Dia jarang keluar kandang. Sesekali dia keluar kandang, sesekali dia turun kandang, ada ayam jago yang ingin memperkosanya. Itu ayam betina sampai lari terbirit-birit, bahkan terbang ke genting-genting orang. Kenapa? Karena dia sedang mempertahankan puasanya. Walhasil berkat puasa yang dilakukan ayam betina, sehingga dia mampu mengentaskan telur-telur yang sedang diterami. Contoh yang terakhir, ada lagi makhluk Allah selain manusia yang dengan melaksanakan puasa mampu merubah dirinya menjadi makhluk yang sangat luar biasa. Contoh yang terakhir, sebentar lagi buka, ulat. Ibu tahu ulat? Kalau dirangkas hilang. Ulat itu binatang yang sangat menjijikan. Jangankan cewek, cowok aja jijik sama ulat. Bahkan ulat termasuk binatang yang paling dibenci sama petani. Kenapa? Karena ulat binatang perusak. Tanaman timun rusak sama ulat, tanaman kacang rusak sama ulat. Tapi ketika ulat melaksanakan puasa, mampu merubah dirinya menjadi makhluk yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan ulat? Dia tidak tanggung-tanggung. Dia bungkus badannya, dia bungkus mukanya. Setelah ulat membungkus badan dan mukanya, lama-lama ulat tersebut berubah menjadi kepompong, bahkan berubah menjadi kupu-kupu. Yang tadinya ulat binatang menjijikan, setelah berpuasa dan berubah menjadi kupu-kupu, menjadi binatang yang menyenangkan. Bahkan ada istilah si kupu-kupu malam. Ketika ulat binatang perusak, setelah dia berpuasa dan berubah menjadi kupu-kupu, dia membantu kelestarian alam. Bahkan dia hidup di taman-taman penuh bunga. Alhamdulillah. Kalau binatang saja dengan melaksanakan puasa mampu merubah dirinya menjadi makhluk yang sangat luar biasa, apalagi kita manusia yang Allah wajibkan untuk beribadah. Jikalau ibadah ini kita laksanakan secara benar, termasuk puasa, cukup syarat sah, cukup syarat makbul, cukup syarat makbul, maka dengan melaksanakan puasa dapat mencetak diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Harapan kita mudah-mudahan di bulan Ramadan kita selalu diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan utama kita diberikan hidayah serta taufik sehingga kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Juga kita berharap Ramadan ini dapat mencetak diri kita menjadi pribadi yang bertakwa agar kita selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar ya mujib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihi fa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadang baridu bilquradu watutabil hawaidu watunalu birawaidu